Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi pada hari ini dengan Pak Sigit dengan tema pelajaran yang berbeda, yaitu pelajaran yang kedua. Kalian sudah tahu pastinya, hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Anak-anakku, kalian pasti sudah sering mendengar dan membaca surat An-Nasr. Apakah surat An-Nasr itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, ini di papan tulis saya sudah menyiapkan surat An-Nasr yang akan kita baca bersama-sama. Oke, mungkin Pak Sigit dulu yang bisa membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, iza harus dibaca agak panjang sedikit, 2 ketuk, karena ada alif yang disebut dengan mad tabi'i. Kemudian jaa dibaca panjang juga, 5-6 ketuk atau 5-6 harokat, karena ada tanda mad wajibnya. Iza jaa. Kemudian anak-anak, di sini ada nun tasdid di ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa dibaca gunnah karena nun tasdid itu dibaca mendengung. Kemudian di sini anak-anak ada dal mati atau bisa kita sebut dengan qalqalah, dibaca dengan memantul. Yadkhuluna tidak boleh dibaca yadkhuluna, jadi dibaca lebih memantul. Ada 5 huruf, kalian ingat 5 huruf memantul atau huruf qalqalah. Ada ba, jim, dal, qaf, dan satu lagi to. Bagus. Yadkhuluna. Nah, maaf, ini ada kurang satu anak-anak. Ya, afwaja. Nah, cuma membacanya dibaca afwaja. Kenapa? Karena ketika tanwin dengan alif, jika terdapat pada akhir kalimat dan dia akhirnya waqaf, maka hanya dibaca dengan huruf fathahnya saja, afwaja. Selanjutnya anak-anak, di sini juga ada mim sukun bertemu dengan dal. Nah, maka dibaca dengan izhar syafawi, dibaca jelas dengan bibir. Bihamdi, tidak boleh mendengung. Ada satu lagi anak-anak, di sini ada dhammah yang terbalik. Ini adalah mad badal dari wawu sukun, sehingga dhammah yang terbalik ini juga dibaca panjang 2 ketuk. Innahu. Nah, demikian anak-anak tentang ilmu tajwid dari surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian, kalian tahu enggak An-Nasr itu artinya apa? An-Nasr artinya pertolongan. Diambil dari ayat pertama
dari surat An-Nasr itu sendiri, yaitu iza jaa nasrullahi wal fath. Di sini. Nah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr terdapat pada urutan yang ke-110. Nah, walaupun kalian belum hafal juz amma, tapi paling tidak mengingat-ingat surat itu pada urutan keberapa dalam Al-Qur'an. Ya anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, surat An-Nasr itu sendiri mengandung beberapa pesan, mengandung beberapa makna yang harus kita pahami. Membaca Al-Qur'an sebaiknya dengan memaknainya, dengan memahami artinya. Yang pertama, arti atau makna dari surat An-Nasr adalah pertolongan Allah pasti akan datang. Anak-anakku, ketika kita sudah berusaha, sudah berbuat dan berdoa sekuat tenaga kita jangan sampai ragu dengan pertolongan Allah. Ingat, ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad waktu itu di kota Mekah. Tetapi surat ini dinamakan surat Madaniyah, yang artinya surat yang turunnya di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dari itu surat ini tidak dinamakan Makkiyah, tidak tergolong surat Makkiyah, tetapi tergolong surat Madaniyah. Nah, surat ini anak-anak menurut riwayat diturunkan atas pembukaan atau pertolongan Allah terhadap Nabi Muhammad beserta kaumnya bersama kaum muslimin pada waktu itu yang mendatangi kota Mekah dengan rasa aman, dengan tidak ada peperangan lagi, dan semua musuh-musuh Islam itu dimaafkan oleh Rasulullah. Yang kedua, isi pokok dari surat An-Nasr ini adalah kita lihat di ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa membaca tasbih, membaca tahmid, dan juga beristighfar kepada Allah. Membaca tasbih artinya apa? Dengan bacaan subhanallah, maha suci Allah. Kita umat Islam dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu dan senantiasa setiap pagi dan sore untuk mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan kalimat-kalimat Allah yang lain. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai hambanya, kita jangan sampai jauh dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bihamdi rabbika. Kita senantiasa diperintahkan Allah untuk membaca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Anak-anak, kita mengingat bahwa segala apa yang ada di dunia ini, bahkan kita sendiri merupakan milik Allah, merupakan ciptaan Allah, sehingga kita seyogyanya, seharusnya memuji kebesaran Allah. Kemudian wastaghfir, kita juga diperintahkan Allah untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, senantiasa untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, sengaja ataupun tidak kita sengaja. Untuk itu anak-anakku, marilah kita
setelah mempelajari surat An-Nasr ini kita bisa merenungi diri. Bagaimana kita seharusnya dalam berbuat dan bersikap setiap hari. Itulah anak-anak, baik kita baca lagi bersama-sama surat An-Nasr sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak.